Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kabar ibu-ibu, bapak semua? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Tapi kayaknya pada tegang deh, Pak. Ini juga. Ya, marilah senantiasa kita syukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, termasuk pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Dan pada hari ini insya Allah kita akan masuk ke bagian Tanmiyatul Mufradat dari pelajaran yang ke-6. Pelajaran ke-6 yang sudah kita awali pada hari sebelumnya, yaitu dengan membahas makna-makna pokok yang ada pada judul bacaan Min Arkan As-Shalah. Dan kita kemarin dapat pemahaman baru, ibu-ibu, bapak sekalian, kita punya pemahaman baru ketika kita memahami apa yang dimaksud dengan mu'annas, ya. Cara baru memahami mu'annas yang sedikit banyak ada perbedaan dengan pemahaman yang ibu-ibu sudah miliki kalau yang pernah belajar sebelumnya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia. Beliau adalah sosok guru terbaik, guru dunia akhirat, jasmani, rohani, yang membimbing akal, pikiran, dan kalbu setiap manusia sehingga bisa merasakan, bisa mengembangkan kecerdasan sosial, spiritual, emosional, dan segalanya. Baik ibu-ibu, bapak sekalian yang kami muliakan, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan, seumpama ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya, maka silakan disampaikan terlebih dahulu untuk kita kaji supaya tersebut tidak menghalangi laju kemajuan pemahaman kita terkait dengan materi-materi kita yang akan datang. Silakan ibu, bapak sekalian kalau ada. Ada tak? Apa ya? Baik, kalau tidak ada ibu bapak sekalian, mari. Bu Yanti tadi apa Bu Yanti yang mau ditanya? Iya nih Pak Guru. Kalau warhamni itu bisa kasihani aku atau sayangi aku? Yang tepatnya mana? Kalau Pak? ibu, yang pertama pilihannya apa? Sayangi aku. Sayangi aku. Terus pilihan keduanya apa, Bu? Kasihani aku. Itu 3 huruf pokoknya apa, Bu? Warhamni. 3 huruf pokoknya kira-kira apa, Bu? 3 huruf pokoknya. Ro, ha, Wow, Bu. mim. Ya, oke, bagus. Kalau ada roh mim dulu, ingat ibu ada makna dasar apa di roh ha mim? Rohim, Rahman. Jadi apa? Pengasih dan penyayang ya. Dasar, pokok aja dulu. Mana pokok? Sayang. Kalau jadi perintah jadinya? Sayangilah. Iya, oke, baik. Sayangilah. Oh.
Baik, Ibu-ibu, Bapak yang lain kalau ada. Terima kasih. Wahdini, Pak Guru. Wahdini. Iya, apa pertanyaannya, Bu? Wahdini. Iya, apa pertanyaannya, Bu? Artinya apa tuh, Pak? Maknanya? Tunjukilah aku. Ini apa? Ininya. Maksud saya, Ibu sudah membaca kamus, nggak ketemu. Wahdini. Sudah membaca ketemu, buku iya. juga nggak ketemu. Belum ketemu. Saya bacanya yang apa? Warzukni ketemu, yang Wahdini belum ketemu. Wafini ketemu, Wafuani ketemu, Pak Guru. Wahdini aja belum ketemu. Coba mundur ke pelajaran kita yang sebelumnya, Bu. Ya. Mundur ke pelajaran kita yang sebelumnya. Ya. Di itu, Bu, pada Ya, waktu ada latihan begini ya. Di Tanmiyatul Mufrodat yang sebelumnya, di pelajaran kita yang pelajaran keempat berarti kan? Ya. Pelajaran keempat. Yang itu, yang Tanmiyatul Mufrodat yang arsalah, coba. Arsalah. Iya, coba lihat. Yang arsalah. Keempat. Udah, ada, Bu? Huwallazi arsala rasulahu. Walazi arsala. Ada? Ada ketemu? Lahu bihadi wahdini. Oh. Ya. Bentar, Pak Guru. Walazi arsalah rasulahu bil huda wadin wal haqi, itu ya Pak Guru ya. Baik. Coba dimaknai apa? Diterjemahkan, Ibu. Pak Guru. Oh, wadin agamamu ya. Dia yang telah mengutus utusan wahdini petunjuk. Wahdini petunjuk ya Pak Guru. Itu berapa, Bu? Petunjuk itu dia wahdini dengan agama. Petunjuk. Bu, fokus ya. Ke itu ya, ke panduan dari saya ya. Itu baik. bentuk berapa, Bu? Ini. Ibu, seumpama Ibu tidak tahu ya, dikatakan aja, Bu, gitu. Iya, tidak tahu, Pak. Jadi ya, catatannya ya. Coba. Ya, Pak. Ulang lagi tadi itu. Huwallazi arsala, coba, Bu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wadin wal. Iya, coba diartikan potongan demi potongan. Huwa dia alazi yang arsala telah mengutus rasulahu utusan bil huda dengan petunjuk yang benar, petunjuk agama yang benar. Ini kelihatannya Ibu kurang sabar ya. Tadi itu arahannya perpotong. Bil huda dulu, baru wadinya, baru kemudian al-haqnya kemudian. Ibu itu baru bacanya sampai bil huda, tapi maknanya udah sampai hujung. Itu kelihatannya kurang sabar di dalam
mengikuti proses belajarnya. Bil huda dengan petunjuk, wadin dengan agama, al-haq benar. Ya, kira-kira begitu, Bu. Bukan niat ingin merepotkan Ibu, tetapi dengan cara demikian, ingat, pemahaman Ibu itu akan semakin mantap gitu. Jadi Ibu lihat tulisannya, Ibu mengucap maknanya, itu juga Ibu akan mengingat lebih kuat apa yang dipelajari. Coba bil huda, Bu, ya. Bil huda apa maknanya tadi bil huda? Bil huda dengan petunjuk. Iya, itu berapa kata kira-kira? Bi dengan huda. Iya, bagus. Huda apa maknanya, Bu Huda? Petunjuk. Iya, bagus ya. Huda maknanya petunjuk. Nah, sekarang coba Ibu, yang Ibu tanyakan tadi ya, Ibu tanyakan tadi. Wahdini. Iya. Itu dugaan Ibu itu berapa kata? Wa dengan din. Lebih teliti lagi ya, Bu. Ini jangan sampai ini ya, maksud saya dikontrol gitunya, dikontrol gitu. Wa itu dengan wahdini gitu, Dok. Ya, Pak Guru ya. Ya, dugaan Ibu itu berapa kata? Wah dua ya. Ya, bagus. Yang pertama apa, Bu? Wah. Oke, coba lihat ke layar ya, Bu. Ya. Kita hapus ya, kita hapus ya. Oh iya ya. Wah. Hapus. Dini. Coba Ibu lihat Ibu lihat ya, yang di atas ya, yang atas yang kita dapatkan di pelajaran kita yang sebelumnya. Ya. Yang di bawah, apakah Ibu lihat ada 3 huruf yang sama? Iya, sama. Ka, dal, alif. Oke, bagus ya. Nah, sekarang berarti kata yang Ibu tanyakan tadi memiliki makna dasar apa? Petunjuk. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu cermati ya. Cermati, itu bentuk berapa? Pakai bawah. Ibu sampaikan aja. Kalau Ibu merasa agak sulit untuk menentukan, Ibu katakan. Kalau Ibu merasakan bingung, Ibu katakan. Kalau Ibu merasa tidak tahu, Ibu katakan. Tidak tahu, Pak Guru. Oke, baik. Coba Ibu tolong ulangi ini kita, panduan kita. Bentuk 1, kirinya coba diulang. Bentuk 1, domirnya huwa. Bukan Ibu, perhatikan ya. Fokus ya. Fokus. Ya, baik. Silakan. Ya. Bentuk 1 AA. Bentuk 2 ada ya di depan. Iya. Bentuk 3 ada sukun di tengah. Bentuk 4 ada alif di baris kedua. Iya. 5 ada alif di baris pertama. Terus? Berdasarkan itu tidak ada yang cocok ciri-ciri yang Ibu sebut. Bentuk 5. Nah, itu dia. Kira-kira apa problem Ibu tadi? Iya. Enggak usah dijawab ya. Maksud saya ingin tahu. Saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan. Gitu. Dirasakan tadi kan ada waw alif ya, tapi ternyata setelah wawnya dipisahkan, berarti kan ada alif di depan, berarti di urutan pertama menjadi ada alif. Iya, begitu. Tadi itu kan kita bantu dengan cara Ibu lain waktu juga saya sudah beberapa kali sampaikan ya. Ketika melihat ada satu potongan kata, dalam pikiran itu jangan serta-merta mengatakan itu satu kata. Baik. Bisa jadi itu adalah beberapa kata. Sehingga nanti ketika kita mau memahami lebih dalam, Ibu pretelin lagi kalau itu kita duga beberapa kata. Seperti tadi, kata pertamanya wa, ya berarti pisahkan dulu. Wa dianggap satu kata. Maka lihat kemudian kata yang berikutnya gitu. Iya, baik. Oke, baik.
Makna dasarnya apa tadi? Petunjuk. Tunjukilah berarti ya. Oke, bagus. Kemudian Ibu lihat, ada apa di terakhirnya? Ya. Ada ni. Kalau saya mengatakan terakhir, Ibu, kira-kira apa? Oh ya. Oke, bagus. Ibu ingat kalau ada ya di akhir, ada makna apa? Anta. Tolong buka lagi bukunya pelajaran yang kedua. Yang kedua. Ya. Sudah? Ya. Sudah? Oke, baik. Ya. Tadi ini bentuk berapa, Bu? Bentuk 5. Bagus. Di bentuk 5 ada berapa domir, Bu? Ada 2. Kira-kira dari 2 itu yang di sini yang cocok, domirnya apa? Antum. Apa cirinya bahwa itu domirnya antum? Maaf, ini anta. Kalau antum ada waw alif, kalau anta tidak ada. Artinya anta. Bagaimana Pak Guru? Apa artinya anta? Anta adalah kamu. Iya. Berarti kalau digabungkan semua jadinya bagaimana? Dan tunjukilah kamu. Bu? Ya. Masih ingat domir, Bu? Domir, iya. Iya, oke, baik. Mengindikasikan apa domir? Kata ganti. Iya, kata ganti mengindikasikan apa, Bu? Lupa? Kata ganti Pak Guru ya. Iya, oke. Kata ganti dibentuk 1, dibentuk 2, dibentuk 5 mengindikasikan apa? Tunggal atau jamak? Bukan. Yang luput dari perhatian Ibu adalah mengindikasikan pelaku. Oh ya. Ya. Jadi kalau Ya. kita belajar domir dibentuk 1, ini kita bilang ada domir huwa, ada domir hum, itu artinya itu pelakunya gitu. Ya. Oke, baik. Nah, coba Ibu tolong ini ya Bu, supaya tidak terlalu banyak yang perbedaan kita. Ibu lihat juga yang saya lihat ya Bu. Saya Ya. melihat layar, Ibu juga lihat layar. Oke, apa tadi domirnya di situ? Kamu. Ya, Domirnya anta. ya, silakan. Gimana jadinya? Anta artinya kamu, berarti wahdini itu. Ibu lihat layar. Ibu lihat layar. Tunjukilah kamu. Kami. Dan tunjukilah. Oke. Pertama kan ni-nya itu kan aku ya. Ya, bagaimana jadinya? Tunjukilah aku. Oke. Terus domirnya kan kamu. Iya. Jadi mengindikasikan gimana? apa Bu kamunya? Kamu berarti engkau ya? Kamu? Iya, engkau itu mengindikasikan apa tadi? Bagaimana Pak Guru? Iya, domir itu engkau tadi kata ganti mengindikasikan apa? Yang memberikan petunjuk adalah Allah, engkau. Ibu mah cepat dia berpindah itu dari kesepakatan. Ya. Tadi ilmu kita pelaku. Pelakunya adalah kamu. Oke, baik. Istilah lain untuk pelaku apa, Bu? Pelaku yang melakukan. Baik. Istilah lain dari pelaku adalah subjek, Ibu. Oh. Oke, tolong ini disimpan ya, biar kita nanti kalau diskusi itu bisa cepat sampai pada kesimpulan. Baik. Kalau subjek dalam bahasa Indonesia biasanya ditaruh di mana, Ibu? Di depan, Pak Guru. Silakan dipraktikkan. Kamu atau engkau ya, engkau tunjukilah aku. Nah, udah dapat udah. Engkau tunjukilah aku. Iya. Iya Pak Guru, terima kasih Pak Guru.
Sekali lagi pesan itu ya Ibu Bu Erna juga terutama dan Ibu Bapak yang lain ya. Belajar bahasa Arab Qurani satu dengan saya secara pribadi ini tidak menuntut ibu-ibu, bapak-bapak belajar bahasa Arab yang lain. Cukup apa yang kita pelajari di sini menjadi modal. Tapi dengan catatan, ini catatan yang di garis bawahi tebal-tebal nih, yang sudah pernah kita pelajari itu perlu dikuasai. Karena dia menjadi basic, menjadi modal, menjadi fondasi untuk membangun pemahaman yang berikutnya. Oke? Setuju ya? Siap ya? Baik, terima kasih Pak Guru. Baik. Ibu Bapak yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sebelum masuk ke Tanmiyatul Mufrodat, ini sedikit ya. Coba baca lalu terjemahkan. Baca lalu terjemahkan. Silakan dibaca bersama-sama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Iya, bagus. Silakan. Ramadini, terjemahkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Benar dan Maha Terpuji. Ini mah nggak memperhatikan pelajaran kita yang sebelumnya. Ini mah dia tetap aja pakai mazhab pribadinya. Nanti dilihat lagi tuh video kita, rekaman pelajaran kita sebelumnya itulah dipakai. Oke, berikutnya Ibu Bapak sekalian silakan dibaca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya, bagus. Silakan Bu Komaria. Maha suci Tuhanku yang tinggi dengan pujiannya. Iya, bagus. Mana yang bermakna yang tinggi? Al-A'la. Iya, bentuk berapa itu? 4 ya. Kalau ada Hamzah dibentuk 4, ilmu kita mengatakan apa? Paling tinggi. Kemana palingnya? Tingginya doang yang nongol. Oh ya, maaf. Maha suci Tuhanku yang paling tinggi. Kalau minta maaf sebelum Lebaran harus sama ketupat. Ditunggu nih ketupatnya. Kita lanjutkan berikutnya. Baca silakan. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Silakan Bu Usi terjemahkan. Buka open mic Bu, open mic Bu Usi. Iya. Sami'al itu mendengar Allah, orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Bagus. Mana yang bermakna memuji Bu? Hamidah. Bentuk berapa itu Bu? Ini bentuk bentuk 2 ya, Pak. Ya. Apa cirinya itu bentuk 2 Bu? Ini ada ya. Itu ada hak kayak tak marbutoh gitu. Ibu, Pak itu titiknya berapa Bu? Ya, tak titiknya 2. Tapi apa ini ada Ibu lihat titik di situ? Iya, nggak ada. Kok bisa kepikiran? Saya agak lupa ingat kemarin apa ya penjelasannya itu. Belum diulang lagi Pak Guru.
Hamidah, memujinya. Tuhan mendengar orang yang memujinya. Hamidah, Hamidah. Bentuk 4 ya Pak Guru. Oke, bagus. Apa cirinya, Bu? Hak di belakang. Ada ilmu kita begitu? Ini bentuk 4 Ya. hak di Enggak ada. Jangan gitu dong, nggak kompak namanya kalau Iya. Apa ya, Hamidah? Ayo ulangi. Bentuk cirinya. Bentuk 1 cirinya itu AA. Bentuk 2 itu ada ya di depan. Bentuk ketiga masdar. Kata benda menjadi kata kerja. Oh, ini kayaknya bentuk 3 ya Pak Guru. Kata benda menjadi kata kerja. Ibu bagusnya sabar ya, bagusnya sabar. Kalau saatnya mengulangi ciri-ciri bentuk, fokus saja ke situ. Jangan pikir yang lain, itu nggak maksimal hasilnya, Bu. Baik. Tadi apa tuh jadinya? Bentuk 1 AA, bentuk 2 ada ya di depan, bentuk 3 masdar kata kerja menjadi kata benda. Cirinya bukan maknanya. Masdar. Cirinya bukan namanya. Apa ya? Kan pertama AA, kedua ya di depan, ketiga adalah masdar. Cirinya bukan namanya, bukan maknanya. Ini apa udah ya? sebentar lagi mau selesai. Ini pelajaran awal-awal masih tetap dilewat. Ya Rabbi ya Karim. Ini kelihatan memang kurang begitu menarik perhatian ini pelajaran BAKI 1 ini terlupa. Ini nih dibedakan. Bentar, Bu Usi sabar ya. Iya. Ya Bu Usi ya. Ya. Silakan Bu Dokter, mungkin Bu Dokter punya ketertarikan dengan bahasa Arab tadi sehingga bisa mengingat ciri-ciri bentuk. Bentuk 1 ada AA, bentuk 2 ya di depan, bentuk 3 ada sukun di tengah, bentuk 4 itu ada alif yang nomor kedua, bentuk 5 ada alif di depan, ada terus bentuk ya Pak? Sudah cukup, terima kasih. Bu Ambar coba diulangi. Ya, yang bentuk 3. Dari awal, Bu. Bentuk 1 itu cirinya AA. Bentuk 2 ada ya di depan. Bentuk 3 itu kata kerja yang dibendakan. Bu Ambar juga nggak ingat nih. Kita coba Bu Nur Ismawati, silakan. Ya Pak Guru. Bentuk 1 cirinya AA, bentuk 2 ada ya, bentuk 3 ada sukun, bentuk 4 ada alif di tengah, dan bentuk 5 alifnya di depan, Pak. Oke, baik Pak. Jadi silakan Pak. Oh iya. Bentuk 1 AA, bentuk 2 ada titik 2 di depan, bentuk 3 sukun di tengah, bentuk 4 ada alif di urutan kedua, bentuk 5 alif di awal. Iya, baik. Terima kasih. Silakan Bu Usi diulangi. Bentuk 1 AA, bentuk 2 ada ya di depan, bentuk 3 ada sukun di tengah, bentuk 4 ada alif di depan, bentuk 5 ada alif di tengah. Ada alif di tengah. Alif di awal bentuk 5. Allah, Bu. Alif kedua. Ini tantangan kita kalau yang sesederhana itu belum ya. Kalau sesederhana itu belum lagi kan bentuk 1 yang tadi nanti bisa berubah-ubah lagi. Masya Allah. Yang ya itu bisa berubah-ubah lagi. Kalau begitu ini ya Mas. Ya mudah-mudahan ya Allah karuniakanlah
semua jamaah di Bahasa Arab Qurani 1 ini rasa ketertarikan terhadap Bahasa Arab Qurani sehingga mau membuka hati dan pikiran menyimpan apa yang kami pelajari bersama di tingkat ini. Amin. 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 Nah, silahkan coba sekarang berdasarkan ciri-ciri tadi. Kan tadi kita mulai diskusinya begini, mana yang bermakna memuji? Jawaban Ibu? Hamidah. Oke, bagus. Itu bentuk berapa? Tidak bisa juga ditebak, Bu? Nggak ada cirinya sih tadi, Pak Guru. Ya. Silakan, Bu. Ini apa bunyinya? H. Bunyinya, Bu. Bunyinya. A. Oke. Ini apa bunyinya? A juga. A. Apakah itu ciri bentuk berarti, satu? Iya, benar. Ciri bentuk satu, Pak Guru. Berarti iya. setelah... Ya. Apa masalahnya? Itu terganggu dengan haknya, Pak Guru. Ibu, kita pernah bilang berkali-kali. Ya. Satu potong jangan selalu dianggap satu kata. Ya, satu potong jangan dianggap satu kata. Jadi walaupun kita lihat dia satu rangkaian, di dalam benak kita dengan ilmu satu potong belum tentu satu kata, itu kita analisanya itu hamidah, kemudian hu beda, begitu caranya. Baik. Sama seperti tadi yang Bu Erna ya, sama kayak tadi Bu Erna itu wahdini. Jadi cara kita melihat wah ini walaupun ditulisnya rangkaiannya ini wahdi, ya begitu cara merangkainya gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan seperti itu, kita akan selalu bergantung pada informasi dari pihak lain. Kita nggak akan bisa mandiri menggunakan ilmu yang kita sudah pelajari. Baik, Pak Guru. Saya ingat-ingat insya Allah. Ya, terima kasih telah berkenan mau mengingat. Mudah-mudahan ingat. Bismillah ya Allah. Ya, Ibu Bapak sekalian, itu kita ingat pun belum tentu selalu sukses. Oke. Maka kalau dibalik, apalagi kalau nggak ingat cirinya gitu. Apalagi kalau nggak ingat cirinya. Iya. Oke, silakan Ibu-ibu, Bapak sekalian baca lagi doa berikutnya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Silakan Bu Ambar, ini sudah berapa hari ini ya? Sudah 3 hari. Mudah-mudahan sudah teratasi kendalanya pada hari Rabu yang lalu. Belum, Pak. Belum teratasi. Masalahnya di mana? Masalahnya saya belum sempat mengulang pelajarannya. Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah, berikan waktu dan kesempatan untuk jamaah antara Qurani 1 mengulangi pelajaran, membaca kembali apa yang sudah didiskusikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan aku iya nasta'in. Kalian doa yang terakhir silakan. Silakan yang terakhir. Baca sama-sama. Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Silakan Bu Yanti, baris yang pertama untuk bagian terakhir. Barisan pertama, ya. Ya. Ibu lihatnya ke layar biar kompak. Ya. Rabbi firli warhamni warzuqni Iya, Nenek. warfa'ni. Tuhanku, bentar Pak Guru. Tuhanku, ampunilah
segala dosaku. Rabbi warhamdi, sayangilah aku, wajibur ya, sayangi aku, terus wajiburni, penuhilah kebutuhan aku, warfa'ni itu tadi, angkatlah derajatku. Oke, terima kasih Bu Yanti. Kemudian berikutnya baris yang tersisa di bawahnya, silakan coba Bu Erna dicoba. Ya. Warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Iya, silakan Ibu. Berikanlah aku rizki, engkau tunjukilah aku, berilah aku keselamatan, maafkanlah aku. Iya, baik. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak sekalian, walaupun ada beberapa bagian tadi yang kita masih luput ya, masih luput. Ada beberapa bagian yang masih terlewat. Nanti tolong, tadi kita juga sudah minta tolong kepada Allah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian pertama diberikan perhatian sehingga tertarik untuk belajar bahasa Al-Qur'ani secara maksimal. Kita sudah berdoa itu, mudah-mudahan Allah dengarkan doa kita di hari Jumat ini. Kemudian yang kedua tadi kita sudah minta kepada Allah, mudah-mudahan Ibu Bapak diberikan kemampuan untuk mengatur waktu sehingga ada saatnya Ibu Bapak sekalian mengulangi untuk memantapkan apa yang sudah dipelajari untuk mengisi kelowongan dari pelajaran yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, berikutnya ini semua coba latihan untuk pemantapan kosakata lagi. Ya, kita tentu udah tahu ya rangkaian sholat, ibadah itu apa saja yang kita lakukan. Ini berdasarkan pemahaman kita tersebut, silakan urutkan mulai dari kata al-adzan. Ini kan posisinya masih acak ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini posisinya acak. Silakan diurutkan, diberi nomor. Nah, kita kasih kode, kita kasih nomor bahwa ya, al-adzan, karena ini sebagai pemandu, sebagai patokan, kita kasih al-adzan nomor 1. Nah, selanjutnya silakan ibu-ibu sekalian mencari nomor 2, 3, dan seterusnya. Tetapi sebelum mencarinya, mari kita baca bersama-sama. Baris pertama apa? Suratul Fatihah. Yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam as-sujud, yang ketujuh at-takbir, yang kedelapan nah, terakhir ya kan ibu-ibu. Kira-kira qiraah suratil Fatihah ini urutan keberapa? Al-Qiyam urutan keberapa? Al-Qiyam minar ruku urutan keberapa? Al-Qiyam dan seterusnya dan seterusnya. Dicoba dulu ya ibu-ibu Bapak sekalian. Kira-kira butuh berapa lama? Berapa ya? Yang udah selesai raise hand ya. Oh, ya. Udah selesai raise hand. Benar, ada aja Ibu, bener. Ya kayak yang lalu. Sudah. 10 menit. Silakan. Nomor 2 di mana? Ya. Koma. Ada yang lain? Nomor 2-nya selain al-iqomah? Betul. Kompak ya. Nomor 3-nya di mana? Al-Qiyamah.
Takbir. Takbir. Ada yang di takbir, nomor 3 ada takbir. Ya. Ada yang nomor 3-nya di al-qiyam. Oke. Sudah menunjukkan disparitas kemampuan yang berbeda ini. Yang keempat, di mana? At-takbir. Di tempat at-takbir. Kalau yang tadi memilih at-takbir nomor 4-nya di mana? Qiraah. Oke. Qiraah surah Al-Fatihah. Baik. Oh iya. Berikutnya, nomor 5 di mana? Surah Al-Fatihah, Qiraah, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Yang tadi menganggap qiraah suratul Fatihah nomor 4, nomor 5-nya di mana? Ar-ruku. Oke, ar-ruku ya, baik. Berikutnya. Nomor 6 di mana? Ruku. Lihatnya ada itu ya, merek motor yang terkenal. Si janda selalu di muka. Si janda selalu di muka. Jadi baik, yang tadi Yang tadi ar-ruku nomor 5, nomor 6-nya di mana? Al-qiyam. Minal ruku. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Udah. Nomor 7. Al-qiyam minar ruku. Nomor Al-qiyam minar ruku. Oke, baik. Yang tadi menganggap al-qiyam minar ruku nomor 6, nomor 7-nya di mana? Sujud, al-sujud. As-sujud, baik. Ini ya nomor 7-nya. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang tadi menganggap al-qiyam minar ruku nomor 7, nomor 8-nya apa? Sujud. Oh, benar nih, ada si janda selalu di muka. Yang tadi menganggap as-sujud nomor 7, nomor 8-nya di mana? Julus. Baina. Al-julus ya, julus ya. Di sini 8. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Yang tadi menganggap as-sujud nomor 8, nomor 9-nya mana? Al-julus baina sajdatain. Itu 9 terakhir. Yang tadi yang menganggap al-julus baina sajdatain nomor 8, nomor 9-nya mana? Al-qiyam. Hah? Al-qiyam. Al-qiyam nomor 8. Nomor 9. Oke, baik. Sudah ya? Ada nomor 10-nya enggak? Nggak ada. Baik, sekarang kita bayangkan kita sedang sholat ya. Ada 2 versi ini. Ada 2 versi. Versi 1 itu. Ada versi siapa ya? Versi si itu dan versi si ini gitu. Nah, kita sekarang ini nih, kita mulai dari yang saya dengar tadi Bu Erna ya, Bu Erna itu satu kelompok yang berbeda dengan Bu Komariah ya. Kita pertama kali berbeda di nomor berapa ya? Di nomor yang qiyam, Pak. Berdiri itu. Ya, nomor 3 ya. Nomor 3. 3 yang berbeda ya. Betul ya? 1 yang al-qiyam nomor 3, 1 al-qiyam at-takbir nomor 3, gitu ya. Bu Erna yang mana Bu Erna? Saya yang 1 azan, kedua bukan, yang nomor 3-nya. Nomor 3-nya Ibu. Takbir. Oke. Bu Erna 3-nya takbir. Kalau Bu Komariah nomor 3-nya qiyam ya. Oke, baik. Jadi saya sebut ini istilahnya pinjam nama Bu Erna dan pinjam nama Bu Kokom, Bu Komariah ya. Saya tulis Bu Kom aja. Jadi kita akan ada sholat versi Bu Erna CS dan Bu Komariah CS.
Oke ya. Kita mulai dengan Bu Erna CS. Ya, kita mulai dengan Bu Erna CS. Yang pertama, apa Bu dan teman-teman yang lain yang tidak termasuk kelompok ini, diam ya. Kita dengarkan ya yang dari kelompok Bu Erna CS. Yang pertama apa yang dilakukan? Azan. Azan. Oke, bagus ya. Setelah azan apa? Iqomah. Iqomah ya. Si Udin azan ya, ini Bu Erna ya, Bu Erna ya, ini kan Bu Erna. Siapa yang azan? Namanya si Saat. Tahu Ibu Bapak sekalian yang azan siapa? Saat. Namanya Saat. Saat azan untuk siapa? Untuk Jakarta dan sekitarnya. Saat azan untuk Jakarta dan sekitarnya. Setelah si Saat azan, kemudian si Saat iqomah. Setelah si Saat iqomah, apa yang Bu Erna dan teman-teman lakukan? Takbir. Takbir ya. Takbir. Tadi Bu Erna lagi duduk-duduk apa enggak, Bu? Enggak, kan habis itu dengar azan. Oh iya. Kan sudah iqomah. Setelah takbir, apa yang Ibu lakukan? Saya mau ambil garisnya ya. Setelah takbir, yang baca itu surat Al-Fatihah. Terus takbir, setelah takbir, terus kemudian baca Al-Fatihah. Ini posisi Ibu sedang apa nih? Waktu takbir dan waktu baca Fatihah sedang apa? Sedang mau sholat. Maksudnya posisinya dalam posisi berdiri, apa berdiri. Posisi duduk, apa posisi terbaring? Berdiri. Jadi Bu Erna berdiri ya. Bu Erna berdiri. Ya, Bu Erna dan teman-teman berdiri. Sudah berdiri ya. Setelah baca surat Al-Fatihah, berikutnya apa, Bu? Ruku. Ruku. Al-Fatihah, kemudian ruku. Setelah ruku? Habis ruku, al-qiyam min ruku. Al-qiyam min ruku ya? Ya, setelah ruku, berdiri dari ruku. Oke, bagus. Berikutnya, setelah berdiri dari ruku, apa, Bu? Sujud. Terus sujud. Baik, sujud. Setelah sujud, apa yang Ibu lakukan? Habis sujud, itu sujud. Al-julus. Al-julus bainas sujud. Setelah sujud? Hah? Setelah sujud? Al-julus bainas sujudatain. Oh iya, bainas sajdatain. Duduk ya, duduk di antara dua sujud. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, kemudian apa yang Ibu lakukan dan teman-teman? Al-qiyam. Berarti Ibu sujudnya sekali ya, Bu? Iya. Baru sujud sekali, kan kebayang ya Ibu Bapak sholatnya? Ya, kebayang sholatnya Bu Erna dan teman-teman. Dia ruku, setelah ruku, berdiri dari ruku, kemudian sujud. Setelah dia sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau yang lain mungkin sholatnya biasanya setelah duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi yang kedua. Kalau Bu Erna cukup sujud sekali, kemudian duduk, lalu berdiri. Oke, gitu ya ceritanya. Gitu. Kalau yang lain sekarang, Bu Komariah dan teman-teman, gimana nih? Berarti ini beda kita dengan Bu Erna dan teman-teman adalah kalau kebanyakan kita sujudnya 2 kali, kalau Bu Erna dan teman-teman sujud cukup sekali. Oke, berikutnya kalau teman-teman yang lain gimana urutannya? Azan. Azan, setelah azan, iqomah, berdiri, Iya. setelah ada iqomah, apa yang Ibu Bapak lakukan? Berdiri. Berdiri. takbir, Kemudian Takbir. takbir. Setelah takbir, Baca surat Al-Fatihah. baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, Ruku. ruku. Setelah ruku,
Bangun dari ruku. Qiyam bainar ruku. Bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Sujud. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Setelah itu apa? Sujud lagi. Setelah itu Sujud lagi. setelah itu Baru bang. Setelah itu filmnya habis. Ya. Kayaknya iklan nih kalau ini sholatnya Bu Komariah dan sekitarnya, juga sujudnya sekali, duduk di antara dua sujud, setelah itu nggak ketahuan lagi karena durasi iklannya sudah habis. Nah, kalau yang tadi Bu Erna dan teman-teman gitu ya, ini kelihatannya datang ke masjidnya mungkin terlambat, jadi sudah berdiri duluan. Sebelum ada iqamah sudah pada berdiri, jadi tidak ada berdiri langsung pada takbir. Baik, terima kasih. Mari kita lihat ini mana dari dua versi sholat tersebut yang dianggap urutan yang sesuai dengan kunci dari yang menyusun materi. Kita lihat. Azan, oke. Terus ternyata di sini bedanya. Dia mengikuti versi yang kedua. Ya, versi Bu Kom dan kita. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak sekalian sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Tiga, kemudian Ya? Oke, baik. Nah, kita lanjutkan Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ke ini sekarang kita ke Tanyatul Mufrodat. Kita lanjutkan ke Tanyatul Mufrodat. Apa maknanya Tanyatul Mufrodat? Kosakata. Pengembangan kosakata. Kita ibaratnya baru punya modal. Baru punya modal. Supaya kita dapat banyak untung, maka modalnya kita kembangkan. Yang pertama, modal kita adalah al-qiyam minar ruku. Apa maknanya? Berdiri dari ruku. Iya, berdiri dari ruku. Istilah yang populer di kita kalau berdiri dari ruku apa? Tidak. Baik. Kebayang nggak kira-kira kalau i'tidal itu dalam bahasa Arab tulisannya apa? Hurufnya? Ain tak da. Berarti hamzah. Ain tak dal. Ain tak dal. Udah gitu? Enggak. Alif hamzah enggak? Alif hamzah ain i. Alif hamzah ain terus Ta, da, terus lam terakhir. Lam. Oke, baik ya, baik. Kira-kira tiga pokoknya apa? Ain ada. Ain ada. Ain tak ada. Ain tak ada. Ain tidak. Ain tak ada. Lamnya diapakan? Lamnya Ain tak da. Oh, tak dal lam. Ainnya diapakan? Ain dalam. Iya, apa-apa, udah ya. Ini pokoknya adalah ain, dal, dan lam. Ain, dal, lam. Nanti kalau pelajaran kita bertambah akan lebih mudah dalam membuat prediksi. Ain, dal, dan lam itu dari kata ini nanti ada kata adil. Iya. Adil itu artinya kan tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, tidak condong ke belakang, tidak condong ke depan. Maka tegak lurus. Maka disebut i'tidal, sebenarnya i'tidal disebut seseorang yang sholat disebut sudah melakukan i'tidal kalau dia sudah tegak lurus. Jadi kalau belum, misalnya kan ada orang yang ketika dia bangun dari ruku itu tingkat kemiringannya itu masih ada sekian, itu dia langsung sujud, itu belum dianggap sudah i'tidal karena tidak sejalan dengan maknanya. Al-qiyam minar ruku.
Al-Qiyam bentuk berapa kira-kira? Al-Qiyam. Al-Qiyam. Oke, bagus. Al-Qiyam. Artinya apa Al-Qiyam? Berdiri. Berdiri, kan? Berdiri itu dalam bahasa Indonesia kata kerja bukan? Kerja. Kata kerja. Ya. Al-Qiyam, huruf pertama dan keduanya? Alif. Alif lam. Alif dan lam. Alif Tidak mungkin lam. dibentuk 1, tidak mungkin dibentuk 2, tidak mungkin dibentuk 5 kalau ada al. Lalu ilmu kita kan kata kerja yang dibendakan. Nah, itu ada di bentuk 3. Jadi al-qiyam. Kita lihat bentuk satunya apa? Bentuk pertamanya? Koma. Iya. Ini harus dibaca panjang nih. Baca Koma. panjang menggembirakan. Ya. Dan bisa koma. Menggembirakan. Kalau sempat dibaca pendek itu mengkhawatirkan. Gimana Bu kabar suaminya? Itu lagi koma. Nah, itu mengkhawatirkan. Koma. Gimana Ibu suaminya? Ih, suami saya koma terus. Wah, itu menggembirakan itu kalau koma. Ya, koma yakumu. Ya, koma yakumu al-qiyam. Al-qiyam kalau alif lamnya tidak disertakan maka yang tersisa adalah Iya. Qiyam. Qiyam. ya, Iya. kalau ditambahkan tak di ujungnya menjadi Kiamah. Kiamat. 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 Ya, Kiamat. kiamat. Maka hari kiamat itu adalah hari berbangkit. Manusia akan bangkit dari kehidupan semu, bangkit untuk menyambut kehidupan yang sejati. Hari kiamat adalah hari manusia berbangkit, meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, lalu menyambut kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Karena itu Ibu Bapak sekalian, bagi orang Islam yang mengerti makna al-qiyam dan makna kiamat, justru di situ akan menyisakan kebahagiaan. Nanti kalau sudah kiamat, berbangkit itu, tidak ada istilahnya lagi orang baik yang teraniaya. Tidak ada lagi istilah orang jahat yang berpesta pora. Kalau di dunia ini kan bisa begitu. Di dunia ini kan masih bisa begitu. Al-qiyam, dari kita adalah kata qiyam. Ya, qiyam. Coba perhatikan Ibu Bapak sekalian. Al-qiyam. Oke. Bentuk berapa yang turun? Bentuk satu. Sekali lagi perhatikan ya tayangannya. Bentuk berapa yang turun? Satu. Nah, sekarang mari kita lihat, kita amati. Kita baca dulu tasrifnya sama-sama. Koma yakumu qiyam. Berapa? 5. Bentuk 5. Ada pencuri yang masih tersisa? 4 belum. Kita ulang lagi ya, baca. Koma Yakumu qiyam. kum bentuk berapa? 5. Ada ciri yang masih terlihat di situ untuk bentuk 5? Tanda seru. Ada sukun di belakang. Sukun di akhir. Oh Ya. ini. Sukun di akhir. Sukun ya. Ada Iya, iya. Kalau seru ini tambahan nih, biar Iya, tambah iya. seru. Nah. Tapi kalau nanti kalau baca ayat Al-Quran, nggak ada tanda seru di Al-Quran. Ini tambahan. Nah, kita baca contoh penggunaan bentuk satu tadi ya. Baca sama-sama. Baik. Ada yang ingin ditanyakan di bagian itu, Ibu Bapak sekalian? Kon Pak Guru. Ya, kenapa jadi berubah ya? Ya, apa pertanyaannya? Makna kon. Qad itu maknanya penegasan.
Oh, penegasan. Dia bisa bermakna telah, dia bisa bermakna sungguh. Ada lagi pertanyaan lain? Kod itu tadi penegasan Pak Guru ya? Mati. Penegakan. Perubahannya ini Pak Guru bagaimana ya, menjadi koma lalu jadi komati. Perubahannya. Ya. Bandingkan antara koma dengan komati. Ada huruf apa yang baru? Koma dengan komati. Huruf ta. Oke, bagus. Ilmu kita yang terbaru tentang apa? Domir. Ilmu kita terbaru tentang apa? Ilmu kita terbaru. Halo, halo, ha. Ya, apa ya? Ilmu tentang yang terbaru apa? Bukan domir kalian. Maksudnya gimana? Domir maksudnya gimana? Itu domir maksudnya. Bukan. Taknya bukan. Ya. Tak ya harusnya ya kalau domir ya. Saya berdiri. Saya berdiri. Karena itu sebenarnya ilmu terbaru, jangan ilmu lama nih Bu Dokter. Ilmu terbaru kita tentang tak. Yang perempuan Pak. Perempuan ya, yang hia. Hia tak. Ya, oke, bagus ya. Jadi ilmu kita yang terbaru itu adalah untuk penanda domir hia. Hia. Oke, baik. Coba lihat Bu Si kata as-sholah. Kata as-sholah itu domirnya huwa apa hia? Kemarin yang saya ingat sekolah itu domirnya hia. Oke, bagus. Karena ini domirnya hia, maka diselaraskan ada tak di sini. Gitu ya. Nah, seumpama nanti yang berdiri adalah Pak Freddy, maka koma Freddy. Tapi kalau yang berdiri adalah Bu Usi, komat Usi. Ya, komat Usi. Tapi kalau enggak komat-komat nanti kumat. Nah. Ikuti ya. Nah, jadi begitu penjelasannya. Kalau Pak Febrianto Nugroho, koma Nugroho. Komat Mutahhar. Komat Hermawati. Komat Nur Ismawati. Komat Usi. Koma Nur Alim. Koma udah habis yang koma ya. Yang koma cuma 3 di sini. Koma Freddy Chandra. Koma Nur Rizky Alim. Koma Febrianto. Koma Pak Guru. Koma Al Ustaz. Kalau Al Ustazah kom. Bisa dipahami Bu Si dan yang lain? Ya, jadi baik. Ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada Ibu Bapak sekalian, mari perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan dari saya. Ini kapan dibaca ini? Yang mana Pak? Yang mana Pak Guru? Yang lagi kita bahas, yang mana? Sudah azan. Ketika sholat. Komat lagi baca komat. Iya, bagus ya. Waktu kita iqomah. Dia pakai bentuk berapa? AA ya itu. Bentuk 1, Pak Ustadz? Bentuk 1 tadi sudah. Pertanyaannya adalah pada waktu iqomah, ya, pada waktu iqomah, sholatnya sudah belum? Belum. Oke, bagus. Belum Pak Guru. Di situ inti pertanyaannya di situ. Sholatnya belum.
tetapi kok pakai bentuk 1? Nah, kira-kira apa jawabannya? Padahal ilmu kita yang lama, bentuk 1 itu sudah terjadi. Karena berulang. Oh, mati sholat, koto mati sholat. Kan gitu ya? Silakan apa Ibu Bapak sekalian jawabannya? Minggu telah. Kan kalau dimaknai kan berarti tadi kot itu penegakan, tegakkanlah gitu ya Pak Guru. Berarti Bukan. Penugasan. Penugasan. Kot itu penegasan. penugasan. Penugasan. Bukan penegakan, bukan penegasan. Mungkin mengajak, mungkin ya Pak, mengajak sholat. Kalau mengajak itu cocoknya pakai bentuk 5. Mengajak. Bentuk mengajak tuh 5. Ini bentuk 1 ini. Iya. Kegiatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Yang berulang-ulang itu pakai bentuk 1, bukan ya? bentuk 2. Mungkin karena komat ke sholat, waktunya berdekatan Pak Guru. Waktunya berdekatan itu artinya sudah apa belum waktunya berdekatan? Belum, tapi misalnya begini ya. Kalau kita mengatakan hampir jatuh, itu sudah jatuh apa belum? Belum. Nah, nyaris tertabrak, itu sudah tertabrak apa belum? Belum. Gitu. Walaupun 1 detik pun. Nah, walaupun 1 detik sebelumnya itu tetap namanya belum terjadi. Ibu Bapak sekalian tidak tertarik untuk mengetahui jawabannya? Tertarik dong. Nah, kalau tertarik silakan baca buku. Sholat pasti akan mati sholat, koto mati sholat. Tadi apa? Mati diri, berdiri. Seolah-olah sudah dimulai maka digunakan bentuk 1. Karena sudah diawali dengan azan, azan ya, telah datang sudah diawali dengan azan, Pak Guru. Apa jawabannya? Karena sudah Sholat diawali pasti dengan akan azan. dimulai. Baca buku Ibu yang solihah. Sholat pasti akan dimulai. Seolah-olah sudah dimulai maka digunakan bentuk 1. Gimana satu? Sholat pasti dimulai. Seolah-olah sudah dimulai. Jadi digunakan sekarang kita punya ilmu baru. Ya. Ilmu lamanya adalah bentuk 1 untuk sesuatu yang telah terjadi. Itu ya ilmu lamanya. Ilmu barunya adalah jika bentuk 1 digunakan untuk perbuatan yang belum terjadi. Perbuatannya apa? Belum terjadi. Mengindikasikan kepastian. Mengindikasikan apa? Kepastian. Mengindikasikan kepastian. Jadi kata komat di sini ya, komat di sini digunakan ini komat di sini bentuk 1 di sini bukan karena sudah terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Pasti apa Pak Guru? Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Oh, iya. Pasti akan terjadi. Nanti mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian punya ketertarikan untuk mendalami bahasa Arab Qurani. Ini sebenarnya kita bisa langsung tanya nih kepada Bu Yanti, Bu Ambar yang pernah belajar di tingkat 2. Di tingkat 2 yang terjadi adalah sebaliknya. Ada bentuk 2 digunakan untuk peristiwa yang sudah terjadi. Kalau ini kan bentuk 1 digunakan untuk peristiwa yang belum terjadi. Melahirkan makna apa? Kepastian. Di buku 2 ya, di buku 2 itu yang terjadi sebaliknya. Peristiwanya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu,
tetapi diungkapkan dengan bentuk satu. Peristiwanya sudah terjadi beratus tahun yang lalu, tapi diungkapkan dengan bentuk satu. Pasti maknanya bukan sedang terjadi, pasti maknanya bukan biasa terjadi, pasti maknanya bukan akan terjadi karena sudah ratusan tahun yang lalu. Tetapi melahirkan makna apa? Bu Yanti dengan Bu Ambar sudah pernah mempelajarinya di buku 2. Nanti Pak, ditanya kepada dia. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Jadi untuk ini saja, Pak, apa yang kiamah aja terjadi misalnya bentuk satu itu pasti akan terjadi atau ada cirinya, Pak? Konteksnya. Konteks ya. Kalau dari segi bentuk nggak ada perbedaannya. Tapi dari konteksnya. Konteksnya adalah ini kan belum terjadi, Pak. Betul. Tapi kok pakai bentuk satu? Bukankah bentuk satu itu sesuatu yang sudah terjadi? Iya. Tetapi untuk konteks yang ini, dia bukan untuk menunjukkan bahwa sholatnya telah terjadi, tetapi untuk menunjukkan sholatnya pasti akan dilaksanakan. Berarti ya, apa pengecualian yang iqomah aja ini ya, Pak? Kalau kita mau menyebut pengecualian boleh, ya kalau kita mau sebut pengecualian juga boleh, tapi bisa juga kita sebut dengan variasi. Variasi. Ya, terima kasih, Pak. Variasi berarti pada dasarnya kerudung itu untuk perempuan apa untuk laki-laki? Perempuan. Ya, tapi kalau kerudung dipakai oleh laki-laki berarti ada makna lain, bukan menunjukkan identitas bahwa dia wanita yang soleha, tapi bermakna apa? Bermakna penipuan, misalnya begitu. Benci. Pasti akan. Izin, Pak. Ya, silakan. Berarti harus melihat konteksnya gitu ya, Pak? Iya, mantap. Ada lagi yang lain? Jadi Pak Guru, variasi yang tadi itu bisa terjadi pada peristiwa-peristiwa lain ya? Bisa, mungkin saja. Misalnya saya seperti hari kiamat, Pak. Saya misalnya janjian dengan ibu di LBIQ. Ya, saya janjian dengan ibu di LBIQ. Saya baru sampai karet bifak. Yeah. Lalu tanya, Pak, sudah hadir? Nah, saya bisa mengatakan bentuk satu. Sebentar lagi. Tidak dalam pengertian bahwa dalam pengertian sudah terjadi kehadiran itu di LBQ, tetapi itu menunjukkan bahwa kepastian saya akan hadir di LBQ. Pak, hari ini hadir, Pak. Hadir. Pakai bentuk satu gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia sih nggak berasa. Pak, Bapak hari ini hadir, gitu kan? Tapi saya pakai bentuk satu. Sudah nunggu di kelas ini, hadir nih, saya masih ada di sini nih, saya lagi ada di parkir gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab saya pakai bentuk satu gitu. Jadi meskipun dia belum kelihatan, tapi udah memastikan gitu ya, Pak? Ya, betul. Gitu. Berarti Pak kalau bentuk dua berarti akan tapi belum pasti ya, Pak? Aduh. Ya, Pak. Gimana, Bu? Dengeran. Berarti kalau bentuk duanya ini akan tapi belum pasti. Kok bentuk enggak begitu kesimpulannya, lihat konteksnya. Tetap lihat konteksnya ya. Bukan melekat pada arti katanya, bukan. That's konteks kalimat. Tapi lihat pada konteksnya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pak, pengaruh dengan kata kod nggak, Pak? Kenapa? Pengaruh dengan kata kod. Kata kod tidak berpengaruh kepada makna kepastian itu secara langsung, tapi kod itu menegaskan akan, gitu. Menegaskan akan pastinya. Oh, jadi penegasan dari komanya itu ya? Iya. Penegasan. Jadi nanti kalau misalnya bentuk satu digunakan untuk peristiwa yang sudah terjadi, itu misalnya kode koma Predi itu untuk menegaskan bahwa Pak Predi benar-benar sudah berdiri gitu.
bukan benar-benar akan berdiri. Bisa diikuti? Bisa, Bang Guru. Ada lagi yang lain? Berarti Pak, kalau yang variasi tadi bisa terjadi pada kalimat lain, ada kata penegasannya seperti di sini pakai kod gitu? Tidak selalu. Itu konteks. Oh, ya, Bukan pada kod. Kod ini untuk bermakna pasti atau bermakna tidak pas, bermakna yang lain itu dia bisa hadir karena dia menegaskan pada bentuk satu. Iya. Sedangkan kalau makna kepastian tadi itu hadir karena dia digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi. Kita lanjutkan kalau sudah terpahami bagian tersebut. Ya, kata berikutnya yang kita punya adalah as-sujud. Sujud dua julus. Al-wal julus baina as-sajdatain. Kata as-sujud bentuk berapa? Kata sujud. 3. Bentuk 3. Untuk bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja dalam bahasa Indonesia biasanya itu terambil dari bentuk 3. Coba ulangi Bu Usi. Apa tadi? Terakhirnya itu diulang lagi ya. Ulang lagi dulu, Pak. Baik, mari kita lihat Ibu Bapak sekalian. Diambil dari bentuk 3. Sujud ada al ya. Al itu ya otomatis saja kita duga dia bukan bentuk 1, bukan bentuk 2, bukan bentuk 5. Kalau begitu apa mungkin 3 atau mungkin 4 ya? Lihat, oh di sini tidak ada penciri 4-nya. Berarti dia kuat ke bentuk 3 dan memang itu demikian, bentuk 3. Kita baca bentuk pertamanya. Sajadah. Bentuk 2-nya. Yasjudu. Sujud. Dan sajdah. Sajadah. Sama dengan sajdah. 3. Bentuk 5-nya usjudu. Artinya dalam bahasa Indonesia sujudlah kamu. Ya, sujud itu kan ini mirip bentuk 3 dia kan. Lihat aja yang lain misalnya. Kalau kita bahasa Indonesia kan kita bilang sholat. Ya, sholat Jumat. Coba lihat, sholat itu as-sholah bentuk berapa? Sholah? Kalau ada yang ingat 3. Awalnya bentuk 3. Sholat bentuk 3. Sebab bentuk satunya adalah sholat. Bentuk 2-nya adalah yusolli. Ya. Ahli bacaan Al-Quran disebut dengan ahli apa? Bahasa Indonesia. Qiraah bentuk 3 gitu. Qiraah. Bab bentuk satunya adalah qara'a. Yang qara'u gitu. Biasanya yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja itu biasanya dibentuk 3. Oh, okay. Maka itu kita bilang bentuk 3 itulah kata kerja yang dibacakan. Kita lihat contoh penggunaannya. Bentuk berapa yang turun? Walillah. Bentuk 2. Yasjudu. Bentuk 2. Mari kita baca bersama-sama. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi. Makna kata atau ungkapan yang belum terpahami pada kutipan ayat surat An-Nahl 49 tersebut. Dia bersujud kepada Allah, langit dan di bumi. Dan ia bersujud kepada Allah apa yang di langit dan di bumi.
Langit. Tolong diberi respon ya, cepat ya Ibu Bapak sekalian biar efisien. Apa ada yang maknanya belum terpahami? Tidak. Oke, baik. Silakan, siapa yang ingin berbagi pemahaman? Pak, dicoba ya Pak. Silakan. Dan ia bersujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ada di Ya. bumi. Subjeknya bisa dirasakan? Dan ia bersujud. Bisa dirasakan ya? Iya ya. Perbuatannya apa? Bersujud. Sujud. Siapa yang bersujud? Iya, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Oke, baik. Ada di situ yang bermakna apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma itu apa? Tidak, Fi di. ada tidak gitu. Kenapa Pak? Ada atau tidak gitu. Jawabannya Ada. Itu enggak, saya tidak bertanya yang mana. Pertanyaannya ada atau tidak. Jawabannya ada ya. Ada. Kalau ada, apa perlu kita pakai kata ganti? Enggak perlu Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang coba ungkapkan makna ayat tersebut dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan. Silakan. Dari mana itu? Dia bersujud kepada Allah. Dia bersujud kepada Allah. Dia bersujud kepada Allah. Yang dimaksud dengan dia ada di situ? Panjang ya? Yang dimaksud dengan dia ada di situ? Ada Pak. Kalau gitu apa perlu kita pakai dia? Enggak. Oke, silakan dipraktikkan. Berarti apa yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Nah, mantap begitu. Mantap. Begitu ya, Pak? Oke. Dengan catatan ini apa yang ya. ada di langit. Coba ibu-ibu kita lihat ya, Bapak sekalian. Di pelajaran Al-Fatihah ya, di pelajaran Al-Fatihah Iyyaka na'budu. Nah, coba ada yang ingat apa maknanya? Iyyaka na'budu, tunjukilah kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan, Din. Padamu. Coba. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Apa mananya? Hanya padamulah kami menyembah. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon Subjeknya mana? Allah, dia. Masa Allah menyembah, Din? Enggak kebalik mikirnya. Menyembah Allah, manusia. Kami menyembah. Subjeknya apa? Kami. Iya, bagus. Predikatnya apa? Menyembah. Iya. Jadi, ini kalau dalam bahasa Indonesia dasar, Iyyaka na'budu itu maknanya kami menyembah Engkau. Oke. Ya. Apa maknanya? Kami menyembah Engkau. Oke, bagus. Menyembah Engkau. Subjeknya apa tadi? Objeknya kami. Iya. Objeknya apa? Kau. Iya. Mana yang lebih dahulu muncul di dalam ungkapan tersebut? Objeknya apa subjeknya? Subjek. Objeknya. 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 Ya, objeknya. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa dalam iyyaka ungkapan nasta'in. kan kami. Iyyaka na'budu. Ya, oke, bagus ya. Yang lebih dahulu muncul adalah objeknya. Objeknya ya. Yang lebih dulu muncul adalah objeknya daripada subjek. Kalau dibandingkan dengan urutan standar, ini ada posisi yang bertukar enggak? Ada. Dari segi urutan. Nah, baik. Kita masuk ke situ sekarang. Ketika ada posisi yang bertukar,
biasanya dia di depan, ini ditaruh di belakang, atau yang biasanya di belakang ditaruh di depan, ini dalam bahasa Arab melahirkan makna penegasan. Makna apa? Penegasan. Atau menunjukkan makna penegasannya dari segi apa? Menunjukkan makna pengkhususan. Oke. Bisa minta tolong diulang awalnya, Pak Guru? Dari situ kemudian ketika Ibu Bapak membaca terjemahannya, muncul ada kata hanya. Muncul kata apa? Hanya. Kata hanya di sini lahir dari salah satu kata yang ada pada ungkapan iyyaka na'budu. Tapi lahir dari mana? Iyyaka na'budu. Tetapi lahir dari mana? Lahir dari kata ungkapan tadi. Hanya. Objeknya. Lahir dari posisi yang posisi yang bertukar. Posisi yang bertukar. Nah, coba sekarang Bu Dokter, dari ayat yang tadi, apakah terasa ada posisi yang bertukar? Terasa, Pak. Iya. Nah, sekarang coba gunakan ilmu terbaru kita. Silakan, Bu. Apa yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Mana penegasannya? Mana penegasannya? Katanya berasa ada yang bertukar. Iyanya ya, Pak ya, hanya ya, iyanya. Ia bersujud kepada Allah. Enggak usah pakai Bu, kan tadi yang maksud iya kan ada di situ. Ada yang udah punya ide? Hanya. Silakan Pak Edi. Apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah. Hanya bersujud kepada hanya Allah. Bersujud kepada Allah atau bersujud hanya kepada Allah? Bersujud hanya ya. Bersujud hanya kepada Allah. Nah, gitu. Apa yang ada di langit dan di bumi bersujud hanya kepada Allah. Gimana apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah gitu ya. Bukan hanya bersujud kepada Allah. Bersujud hanya kepada Allah. Beda maknanya. Ya, kita mengatakan Allah hanya bersujud, nggak belajar, nggak makan, nggak minum, itu kalau namanya hanya bersujud. Iya, iya. Tapi kalau ketika mengatakan bersujud hanya kepada Allah, itu artinya bersujud tidak kepada batu, bersujud tidak kepada kekayaan, bersujud tidak kepada partai politik, sebab bersujud hanya kepada Allah. Iya, iya, iya. Yang terakhir nih, kira-kira Ibu, Bapak sekalian, ada ungkapan kepada. Dari mana kira-kira kita bisa memahami ada makna kepada? Lillah. Lillah. Li kan kepada kan? Dari mana? Lillah. Ma bukan Pak Guru. Li. Oke, bagus ya. Lillah ya. Lillah kan li kepada. Oke, betul. Itu artinya ya, kata li seperti yang sudah-sudah tidak dihapus bermakna untuk, bermakna bagi, bisa juga makna-makna lain yang dianggap cocok, yang dianggap selaras. Oke, yang berikutnya silakan. Bentuk berapa yang turun? 5. Bentuk 5. Ya, terus. Bentuk berapa yang turun? Bentuk 1. Oke, bagus. Nah, kalau itu sudah dipahami, coba amati.
Ya, kalau itu sudah dipahami, coba amati. Amati apa Pak berikut ini. Domirnya apa? Pak, suaranya putus-putus, Pak. Domirnya apa yang saya lingkari? Kalian. Kalian itu. Kalian. Ya. Antum. Ini saya tanya domir, dijawab kalian. Nanti saya tanya kata gantinya apa, dijawab. Ini rasanya masih butuh waktu lama. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Apa penanda penguatnya? Ada waw alif. Waw alif. Kita lanjutkan berikutnya. Apa domirnya? Antum. Antum. Ada waw alif. Dari mana juga bahwa itu domirnya antum? Ada waw alif. Ada waw alif. Tadi ini bentuk berapa nih? Ini. Oh iya. Itu bentuk satu. Ini bentuk satu. Apakah di bentuk domir antum tandanya waw alif? Bukan. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Kok bisa jadi antum domirnya kalau begitu? Iya. Nah, ini kan direnungkan kembali. Ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini karena waktunya sudah saatnya untuk istirahat, ditambah lagi karena ya sinyal yang kurang mendukung, hujan, suara tidak terlalu bagus. Kita lanjutkan lagi nanti pembahasan Tanmiyatul Mufradat kita pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian Ibu Bapak sekalian untuk kajian kita pada siang hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa Terima kasih Ibu Bapak sekalian partisipasi aktifnya. Tolong lagi ya, tolong saya juga ya Ibu Bapak sekalian supaya saya juga bisa saving bagian energi saya dengan cara tidak terlalu banyak mengulang-ulang apa yang pernah kita pelajari. Dengan cara apa? Tolong sisihkan sebagian waktu Ibu Bapak sekalian untuk mengulangi pelajaran kita yang sudah ya untuk diulangi secara mandiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul ya. Terima kasih. Pak Guru.